Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fadoli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laboratorium lingkungan saya, yaitu dengan judul penentuan titik sampel, metode dan frekuensi pengambilan sampel. Dengan saya Muhammad Umar Fadoli dengan NIM 45124190020. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara penentuan lokasi pengambilan sampel. Yang kedua, mengetahui penentuan titik pengambilan sampel. Yang ketiga, mengetahui klasifikasi penentuan titik sungai. Yang keempat, mengetahui frekuensi pengambilan sampel. Selanjutnya, landasan teori. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Air adalah salah satu asal muasal dari segala kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dari segala macam kehidupan di planet bumi ini. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik. Maaf, saya lanjutkan. Eh, untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Selanjutnya, karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan bahwa air merupakan hak asasi manusia, yang artinya setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak untuk pemakaian air. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang sumber daya air. Selanjutnya, dalam perkembangannya, air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang semakin langka dan tidak ada penggantinya. Meskipun di Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan sosial kesejahteraan air. Pada musim hujan, beberapa bagian di Indonesia mengalami kelimpahan air yang luar biasa, sehingga berakibat terjadi banjir dan kerusakan lingkungan. Lalu, ada alat dan bahan. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yang pertama adalah pulpen, yang kedua adalah buku, ketiga telepon seluler, keempat motor, kelima kamera, keenam laptop, ketujuh Google Earth Pro, dan kedelapan sungai sebagai pengambilan sampel. Cara kerja. Yang pernah buka Google Earth Pro. Yang kedua, tentukan sungai yang akan dituju. Yang ketiga, klik plus mark yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Yang keempat, klik dan ketik sampel 1 untuk titik pertama. Lakukan sampai ada 3 titik sampel. Bagi 3 tempat sebagai penentu sampel 2 dan 3. Selanjutnya, melakukan pengambilan sampel. Lalu yang kedelapan, yaitu melakukan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya adalah pembahasan. A. Penentuan lokasi pengambilan sampel. 1. Daerah masuknya air sungai ke danau, tempat air bermuara. Penentuan lokasi ini untuk mengetahui kualitas air danau oleh masuknya air sungai ke badan air danau. Yang kedua, pada tengah danau untuk mengetahui kualitas air pada umumnya. Yang ketiga, daerah pemanfaatan air danau yaitu lokasi penentuan di mana air danau dimanfaatkan oleh manusia, seperti air minum, pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik. Lokasi ini untuk dilakukan penelitian dalam pemanfaatan lokasi terpilih. Lalu yang keempat, daerah keluarnya air danau akan digunakan sebagai perbandingan dengan masuknya air ke danau. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penentuan titik pengambilan sampel. Apabila lokasi pengambilan telah ditetapkan, langkah selanjutnya ialah menentukan titik pengambilan sampel. Jumlah titik sangat bergantung pada debit rata-rata tahunan dan klasifikasi sungai. Semakin banyak titik sampel, maka semakin tergambarkan kualitas air sungai sesungguhnya.
dalam debit rata-rata tahunan kurang dari 5 meter kubik per detik, termasuk dari klasifikasi sungai kecil. Untuk sungai yang memiliki debit air rata-rata tahunan 5-150 meter kubik per detik, termasuk dari klasifikasi sedang. Untuk sungai dengan debit rata-rata tahunan 150-1000 meter kubik per detik, termasuk dari klasifikasi besar. Dan untuk klasifikasi dengan debit rata-rata lebih dari 1000 meter kubik per detik, termasuk sungai sangat besar. Selanjutnya adalah klasifikasi sungai. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ada 5 klasifikasi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu untuk sungai kecil menggunakan 1 titik, yang sangat kecil menggunakan 1 titik, untuk sungai yang kecil 2 titik, dan terus berkembang sampai sungai yang sangat besar. Hal ini juga terpengaruh dengan garis-garis yang akan ditentukan, karena semakin besar sungai maka semakin lebar dan semakin banyak titik yang akan diperlukan. Selanjutnya, C. Frekuensi pengambilan sampel. Yang pertama adalah debit air. Kadar dari zat-zat tertentu di dalam air dipengaruhi oleh debit air, sungai atau volume sumber air. Secara debit air, keran air yang kecil di musim kemarau, frekuensi pengambilan contoh perlu ditingkatkan, terutama pada sungai danau ataupun waduk yang sekiranya menampung limbah industri domestik dan pertanian. Yang kedua, perubahan kualitas air. Perubahan kualitas air disebabkan perubahan kadar unsur yang ada di dalam air, kecepatan alir, dan volume air. Perubahan tersebut dapat terjadi sesaat ataupun secara teratur dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Selanjutnya ada penetapan frekuensi pengambilan contoh air. Sesuai SNI 698-957-2-2008, disebutkan bahwa titik pengambilan contoh air sungai ditentukan berdasarkan debit air, yaitu jenis klasifikasi sungai kecil, sedang, besar, dan sangat besar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ada frekuensi pengambilan sampel. Maaf, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam melakukan penentuan titik, metode, dan frekuensi pengambilan sampel dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah penentuan lokasi pengambilan sampel. Yang kedua adalah penentuan titik pengambilan sampel. Yang ketiga adalah klasifikasi sungai pengambilan sampel, dan keempat adalah frekuensi pengambilan sampel. Untuk saran, praktikan seharusnya mengetahui dan mengenali alat yang akan digunakan. Yang kedua, praktikan seharusnya menggunakan alat dan bahan sesuai tata cara penelitian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video hasil saya mengambil sampel yang ada di penelitian ini. Selamat menikmati.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.